Halo Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Guru itu ibarat sebuah lilin yang memberikan cahaya bagi murid-muridnya, namun berani melelehkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firwan Handoko, bertugas di SMP Negeri 24 Padang. Saat ini saya mengampu mata pelajaran matematika. SMP Negeri 24 Padang merupakan sekolah adiwiyata pertama tingkat Sumatera tahun 2008. SMP Negeri 24 Padang berada di Kecamatan Lubuk Begalung, Jalan Bebas, Kota Padang. SMP Negeri 24 terdiri dari 50 guru, 10 tenaga pendidikan, dan 24 rombel. Dalam Jembore GTK tahun 2024, kali ini saya mengajukan diri mengikuti perlombaan. Topik yang saya ambil pembelajaran berdiferensiasi. Konsep pembelajaran saya gunakan yaitu berkonsep pada listen study. Apa itu listen study? Merupakan suatu pembelajaran di mana dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap plan, tahap do, dan tahap see. Konsep listen study ini merupakan sistem open class, di mana nanti ada satu guru model dan akan diobservasi oleh beberapa guru. Dalam hal ini, saya ditunjuk sebagai guru model dan diobservasi oleh beberapa guru yang ada di sekolah lain. Guru yang akan mengobservasi itu melihat aktivitas yang dilakukan oleh siswa nantinya dalam proses pembelajaran. Pada tahap plan, apa yang saya perlu persiapkan? Yang pertama itu rancangan model pembelajaran yang akan saya gunakan. Namun dalam memilih strategi pembelajaran, saya melihat situasi kondisi kelas yang akan saya lakukan suatu strategi pembelajaran. Kelas yang saya lihat itu di mana siswa yang aktif dalam proses pembelajaran bisa dihitung. Siswa yang aktif hanya itu-itu saja yang terlihat. Sehingga siswa lain hanya melihat hasil dari proses yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Sedangkan untuk siswa yang pasif dalam proses pembelajaran, dia hanya melihat proses pembelajaran, mencatat hasil yang disampaikan oleh temannya, dan sebagai bukti pengumpulan tugasnya. Tidak ada aktivitas dalam pembelajaran lainnya. Maka dari hal itulah, saya mengangkat suatu pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran based learning, yaitu berbasis soal permasalahan yang akan mereka diskusikan nantinya dalam proses pembelajaran. Dalam mendukung strategi pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan pendekatan teaching at right level, di mana murid-murid saya nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok high, middle, dan low. Pada kelompok high, peserta didik menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, dan akan diberi satu kesempatan jika ada sesuatu hal yang tidak mereka pahami. Yang kedua, pada kelompok middle, mereka menggunakan konsep tutor sebaya. Namun, diberi 2 kesempatan bertanya kepada guru. Pada kelompok ketiga, akan diberikan perlakuan khusus, yaitu lakukan pembimbingan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Pengelompokan ini berdasarkan nilai asesmen awal yang sudah saya lakukan. Pada tahap kedua, yaitu melakukan do. Do itu di mana aktivitas pembelajaran yang sudah dirancang dilaksanakan dalam kelas nantinya. Adapun tantangan dalam pembuatan praktik baik ini, yang pertama itu mental diri itu sendiri. Karena saya ditunjuk langsung untuk menjadi guru model tanpa mengetahui apa itu konsep listen study. Namun tantangan itu dapat diatasi. Pertama, berdiskusi dengan guru-guru yang sudah menerapkan konsep ini. Yang kedua, melihat referensi melalui media sosial yaitu YouTube. Yang ketiga ada juga melihat berbagai referensi rancangan pembelajaran yang ada di PMM. Tantangan kedua yang saya hadapi yaitu pembagian waktu. Kebetulan saat ini saya juga bertugas sebagai kepala perpustakaan, mengajar sebanyak 3 kelas.
apalagi ada kegiatan-kegiatan lain yang harus saya koordinasi. Bapak Ibu, silakan melihat proses pembelajaran yang saya lakukan. Mereka membentuk kelompok dengan 2 anggota orang, Raihan dan Denny. Memang satu kelompok pada permainan tersebut, mata Denny ditutup dengan 1 tangan, kelompok Hai hanya 1 kesempatan, kelompok Miguel 2 kesempatan, kelompok Lo akan Pak Bimbing langsung. Pak? Pede ya, jangan langsung isi. Biasa baca dulu. Depan. Kamu dari mana aja? Apa? 5 itu dari mana? Yang 5,5 itu dari mana? 5,5 ini kan titik asalnya kan 4,5. Karena bergerak lagi 1 langkah ke kanan, kan? Ke kanan ke sini. Jadi itu ditambah X-nya itu kan 0 tambah 5. Karena kami simpulkan yaitu bendanya itu tidak berubah, tetapi posisinya itu berubah karena ditranslasikan. Karena translasi itu digeser, pergeseran atau perpindahan. Tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus untuk kelompok yang tampil. Kenapa tidak ditampilkan? Karena caranya sama, ya kan? Yang penting kita ketemu konsep awalnya dan materi translasi. Ini yang kalian temukan tadi, ya, dari langkah-langkah titik-titik ini yang ditemukan konsepnya. Iya, ketuanya yang berikan kapak. Buat nama, kelas jangan lupa. Nama kalian saya kurang. Bapak Ibu sudah menyaksikan video pembelajaran yang saya lakukan. Pada tahap ketiga, kita melakukan tahap C, yaitu melakukan refleksi, di mana nantinya observer yang ada di kelas nantinya akan menyampaikan apa yang temuan yang mereka lihat terhadap aktivitas siswa nantinya. Setelah kegiatan refleksi selesai, Bapak Ibu, proses konsep listen study ini selesai. Nanti insya Allah pada tahap siklus kedua akan lakukan perbaikan dari hasil refleksi yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Desta. Saya sebagai observer pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi listen study yang dilakukan oleh Bapak Viro Handoko. Setelah saya mengamati dan melihat kegiatan pembelajaran yang telah beliau lakukan, terlihat peserta didik sangat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya teaching the right level, di sini kita bisa melihat bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama. Hanya bagaimana cara gurunya saja untuk menentukan media, metode, serta strategi pembelajaran. Dan saya juga berkeinginan bahwa pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Viro Handoko ini bisa juga saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kenalkan, saya Devi Permatasari, saya adalah observer umpan balik dari listen study Bapak Viro. Nah, dari listen study yang saya lihat dari pembelajaran yang Bapak Viro terapkan, nah di sini sangat bagus karena adanya kolaborasi antara guru. Nah, dari listen study yang diterapkan tersebut membuat siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dari nilainya, kerjasamanya, dan membuat aktif siswa tersebut. Nah, ini mungkin bisa saya terapkan di kelas saya nanti. Sekian praktik baik yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.